Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dari perkuliahan sebelumnya yang kita lakukan secara tatap muka. Hari ini kita akan mengulas kembali tentang apa itu kewirausahaan, namun sebelum lebih mendalam, Ibu akan mengingatkan kembali tentang apa itu kewirausahaan. Sebelumnya kita sudah bahas wirausaha itu apa? Teman-teman bilang, kita melakukan usaha, Bu, kita jualan, kita melakukan transaksi jasa. Oke, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu kewirausahaan dan bagaimana strategi kita berwirausaha atau yang biasa kita sebut dengan melakukan teknik-teknik atau melakukan strategi-strategi marketing. Hari ini kita bahas dulu apa itu wirausaha. Wirausaha itu ada suatu kegiatan, ada orang yang melakukan kegiatan. Ketika saya, si A, ingin melakukan kegiatan suatu usaha, baik itu menyediakan produk, memasarkan produk, atau menyediakan jasa, memasarkan jasa, itu namanya wirausaha. Ada orang dan ada yang dilakukan. Ada pelaku usaha, ada usaha yang dilakukan. Itulah wirausaha, di mana ada seseorang yang menjalankan satu sektor usaha atau lebih dalam tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu atau ada goals, ada target tertentu. Saya melakukan satu sektor usaha, tujuannya saya ingin mendapatkan income dalam kurun waktu, misalkan kurun waktu 3 bulan saya harus dapat sekian. Oh, dalam target 1 tahun saya harus dapat sekian. Itu wirausaha. Secara sederhana, dalam pengertian yang lebih sederhana. Jadi ketika teman-teman ingin tahu apa itu wirausaha, kita akan belajar lebih dalam tentang wirausaha itu hari ini. Jadi simak video pembelajaran ini dengan sangat menyimak, oke? Jadi hari ini kita akan bahas tentang wirausaha. Teman-teman sudah tahu secara garis besar, kita akan masuk dulu kepada apa itu wirausaha dan apa itu bisnis. Wirausaha dan bisnis sama nggak? Ayo, kita udah bahas di pertemuan kemarin. Ibu suka mahasiswa yang mau berinteraksi, mahasiswa yang mau berdiskusi, dan mahasiswa yang aktif. Silahkan teman-teman, di layar teman-teman sudah ada apa itu wirausaha dan apa itu bisnis. Wirausaha itu orang yang melakukan. Bisnis itu adalah yang dikerjakan. Jadi ada yang melakukan, ada yang dilakukan. Ada pekerjanya, ada yang dikerjakan. Jadi wirausaha itu pekerjanya, sedangkan bisnis itu yang dikerjakan. Jadi mereka merupakan dua komponen yang saling keterkaitan. Mereka berbeda tapi keterkaitan. Keterkaitannya adalah di mana ada orang yang melakukan usaha dan ada usaha yang dilakukan. Di mana wirausaha adalah orangnya, bisnis adalah usahanya. Sampai di sini secara garis besar teman-teman mengerti letak perbedaannya antara wirausaha dan bisnis. Kalau sudah mengerti, kita lanjut pada pembahasan yang lebih mendalam. Pembahasannya tentang apa, Ibu? Kita hari ini akan membahas tentang definisi dan konsep marketing. Wow, pembahasan hari ini seru sekali karena kita akan belajar bagaimana caranya kita tahu strategi untuk mendatangkan pembeli, tahu bagaimana cara merawat, menjaga hati pembeli yang lama untuk tetap ada sama kita. Untuk bisa loyal, loyal kepada kita ketika mereka ingin membeli sesuatu dan mereka tahu ada pada kita, mereka ada datang kepada kita. Ingat, banyak orang berpikir bahwa kita tidak perlu orang loyal sama kita. Cukup kita main perang harga aja, selisih 500 aja mereka udah pindah tempat. Oke, kalau teman-teman mau berpikir tentang hal sesederhana itu tentang perang harga, oke-oke saja, itu pendapat teman-teman. Tapi menurut Ibu pribadi, kalau teman-teman hanya punya satu strategi untuk menyerang, tapi tidak punya kekuatan fondasi yang kuat di belakang, ya udah teman-teman akan gap sendiri di depan, tanpa ada perlindungan apapun gitu. Tapi di dalam wirausaha ini kita akan belajar banyaknya strategi, banyaknya cara. Karena seorang wirausaha itu dituntut untuk selalu punya inovasi-inovasi baru setiap hari. Bukan hanya hari ini, tapi besok, lusa, dan terus. Semakin berkembang usaha teman-teman, maka akan semakin juga banyak inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Jangan lupa, setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki yang namanya apa teman-teman? Kompetitor atau pesaing dalam dunia usaha tersebut. Ibu mau tanya dulu sama teman-teman, kalau teman-teman mau buka suatu usaha, kira-kira hal apa yang paling utama teman-teman lakukan? Oh, saya mau buka usaha A. Misalkan, oh saya mau lakukan usaha jualan nasi kuning contohnya. Kira-kira kenapa? Apa
alasan teman-teman mau, punya usaha nasi kuning? Pasti kan ada dasarnya, "Oh, saya mau bikin nasi kuning karena apa? Karena titik-titik." Sebelum kita memulai sesuatu pasti kita punya dasar, kita punya landasan, landasan apa yang mendasari kita untuk melakukan satu hal tersebut. Atau misalkan, contohnya lah, saya mau melakukan satu tindakan A, kenapa saya perlu melakukan tindakan A? Pasti kan ada alasan, ada penyebabnya dulu, ada pemicunya. Oh, saya mau melakukan tindakan A karena yang ini, karena yang ini, karena yang ini. Sama juga dengan namanya wirausaha. Ketika teman-teman mau melakukan satu wirausaha atau membuka satu sektor usaha, teman-teman harus cari tahu dulu. Harus survei lokasi seperti apa, survei masyarakatnya seperti apa, survei tingkat kebutuhannya apa, survei letak geografisnya seperti apa, survei kecenderungan masyarakatnya bagaimana. Semua itu harus kita dapat dulu, baru kita bisa menentukan produk apa yang harus saya sediakan, siapa target market saya, berapa rate keuntungan yang harus kita tentukan untuk berjualan di lokasi tersebut. Itu semua harus kita kantongi dulu baru kita bisa melakukan praktek. Enggak semata-mata, "Saya pengen usaha," sudah buka saja. "Saya pengen usaha, saya punya modal sekian, saya harus sewa tempat A, tempat di lokasi B." Tidak. Menurut Ibu, itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang saat ini. Kondisi yang saat ini bisa kita gunakan tuh dari mana saja. Karena kita sudah mempunyai yang namanya platform sosial media yang teman-teman bisa gunakan di mana saja dan kapan saja. "Bu, saya mau usaha tapi saya nggak punya tempat." Nggak apa-apa, kamu ngekos, kamu hanya punya kos, satu petak kamar kecil, nggak apa-apa. Pakai yang ada saja, tidak usah memaksakan sesuatu harus sesuai dengan usaha yang profesional. Kita mulai aja dulu, pelan-pelan. Kalau hanya, bermodalkan kos-kosan dengan modal seadanya, manfaatkan dulu yang ada. Kita tidak usah terlalu memaksakan harus punya tempat di posisi yang strategis. Memang benar teman-teman, lokasi strategis itu menentukan, perkembangan suatu usaha. Tapi jangan lupa juga banyak akhirnya usaha-usaha yang tutup padahal mereka berdiri di lokasi yang sangat strategis. Apa sih penyebabnya, Bu? Mereka bisa tutup padahal posisi mereka strategis dan modal yang mereka punya juga karena mereka berani menyewa tempat yang besar di posisi yang strategis pasti tidak kecil. Benar. Tapi kita tidak pernah tahu latar belakang apa, yang membuat mereka melakukan usaha. Bisa saja modal yang mereka gunakan berasal dari pinjaman, misalkan pinjaman perbankan ataupun yang lain-lain. Sehingga untuk menjaga stabilitas usaha kita tetap stabil, tetap aman, mulailah usaha dari yang kecil, modal yang seadanya, tidak usah memaksakan, saya harus langsung besar, nggak perlu. Mulai usaha dari yang kecil. Masalah besar, dia akan besar sendirinya seiring dengan inovasi dan perkembangan yang kita lakukan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, "Ih, dia bisa besar." Kalau mereka bisa besar, teman-teman juga punya peluang kesempatan yang sama punya usaha yang besar, sama seperti yang mereka. Cuman yang membedakan mungkin mereka memang sudah punya modal yang cukup, sedangkan kita baru mulai dari modal yang terbatas. Sehingga ibu menyampaikan ke teman-teman, jangan hanya karena modal yang terbatas teman-teman ragu atau tidak mau atau tidak berani atau malu untuk take action. Bermulalah dari dasar, dari yang paling kecil sehingga teman-teman punya pengalaman yang akan dijadikan inovasi-inovasi baru, semangat-semangat baru, motivasi-motivasi baru setiap hari. Kedepannya saya akan melakukan usaha A, usaha B. Oke, sekali lagi Ibu sampaikan ke teman-teman bahwa keterbatasan modal bukan alasan untuk teman-teman tidak take action. Mulai sekarang, berapa modal yang dimiliki, hitung baik-baik, pikirkan usaha apa yang akan dilakukan. Tapi kalau sampai sekarang teman-teman belum punya bayangan, belum punya gambaran, saya mau melakukan usaha apa? Atau mungkin teman-teman ada yang berpikir, sudah Bu, saya hanya ikut perkuliahan kewirausahaan ini untuk mendapatkan nilai sebagai syarat lulus. No, harus ada sesuatu yang teman-teman hasilkan dari mata kuliah kewirausahaan ini. Bukan hanya nilai, nilai salah satu aspek yang memang wajib teman-teman dapatkan, tetapi aspek yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana keberhasilan mata kuliah kewirausahaan ini bisa ada di tangan teman-teman. Caranya apa?
Langkah awalnya sudah kita lakukan kemarin, yaitu dengan menyimpan sebesar berapa teman-teman? Sebesar Rp20.000 per hari, dan itu komitmen teman-teman sendiri. Teman-teman ketika ibu tanya, berapa anggaran yang teman-teman bisa simpan dalam satu hari? 20.000 Bu, oke, nice. Itu suatu yang luar biasa ketika kalian bisa menyimpan atau bisa menabung sebanyak 20.000 per hari. Sudah berlalu beberapa hari dan Ibu akan tetap cek dan hitung nanti ketika, sesuai dengan tenggang waktu yang kita tentukan. Kita kembali ke materi. Hari ini kita berbicara tentang marketing. Dengan contoh, lapak nasi kuning yang kita sudah bahas di awal tadi. "Bu, anggaran saya cuma sekian, modal saya cuma sekian, mampunya cuman, saya pengennya buka usaha nasi kuning." Ih, good, itu bagus banget. "Tapi Bu, kalau saya kerjakan sendiri itu sangat-sangat terbatas di waktu, tenaga." Oke, Ibu punya solusi, nggak usah khawatir. Itu kenapa kita harus belajar tentang, eee, definisi konsep dari marketing itu sendiri. Kita akan belajar strategi. Kenapa kita harus mengerjakan semua sendiri kalau kita bisa melakukan kerjasama atau join dengan teman-teman. Misalkan si A punya modal sekian, si B punya modal sekian, si C punya modal sekian. Kalian sama-sama punya hobi yang sama, memasak. Kalian sudah mendapatkan satu tujuan, misalkan si A sudah dapat tujuan, "Ih, saya pengen jualan nasi kuning nih, potensi sekali." Kalau ditanya, "Kenapa ingin jualan nasi kuning?" "Alasannya begini, Bu, karena di kompleks saya kalau pagi rata-rata orang itu kesulitan mendapatkan sarapan. Akhirnya saya berinovasi untuk, membuka lapak nasi kuning." Good, itu keren banget. "Tapi Bu, saya keterbatasan dari segi tenaga, waktu." Ada solusinya, join-lah. Cari teman-teman yang punya hobi yang sama yaitu memasak, terus kumpul bareng, satukan. Si A punya modal sekian, si B punya modal sekian, si C punya modal sekian. Buat pembukuan yang jelas, pembukuan yang rapi. Si A punya modal sekian, si B punya sekian, kita satukan. Misalkan si A memang benar-benar base hobinya yaitu memasak. Oke, berarti si A bagian produksi, produksi nasi kuningnya. Si B ini punya kemampuan atau keahlian di bidang marketing, promosi, penawaran. Berarti si B ini yang bertugas untuk melakukan marketing, pemasaran, penyampaian ke publik bahwa kalian punya produk yang namanya nasi kuning. Sedangkan si C ini dia punya keahlian dalam bidang resep, packing, kerapian. Misalkan dia orangnya rapi banget, detail banget, berarti dia akan membantu di bagian produksi. Kalian sudah dapat satu tim yang solid dari 3 orang yang berbeda. Pertama, modalnya sudah terkumpul. Kedua, sudah terbentuk timnya. Ketiga, sudah ada porsinya masing-masing. Oh, si A dengan si C dia tahu porsinya, dia punya kemampuan di bidang produksi dan packing. Sedangkan si B ini tadi dia punya kemampuan public relation. Dia akan mempublis ke publik, mengenalkan ke publik, kita punya produk namanya nasi kuning mentari pagi misalkan. Namanya kenapa mentari pagi? Karena kami jualannya itu sebelum matahari terbit, Bu. Kami ngejar orang-orang yang mau berangkat ke kantor tapi tidak sempat buat sarapan. Ih, good banget ini idenya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Berarti dengan modal yang terkumpul dimaksimalkan. Oke, modal sekian saya akan gunakan untuk belanja seadanya dulu. Jangan langsung produksi yang besar. Kalian belum punya market, baru punya target market. Tapi belum ada marketnya, kita baru mau buka nih. Targetnya sudah ada, tapi marketnya untuk menjangkau konsumennya, customernya belum. Produksi dulu sedikit. Target hari pertama kita produksi misalkan 2 kilo saja dulu. Kalau udah habis ini udah oke banget nih. Nah, targetlah si B tadi punya tugas untuk mengenalkan ke publik bahwa kami punya produk yang namanya nasi kuning mentari pagi. Bagaimana caranya sampai produk nasi kuning ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa dikenali, bisa ditahu, dan mudah tersimpan di pikiran konsumen. Ketika konsumen pagi-pagi tidak sempat menyediakan sarapan, langsung teringat di mereka, "Oh iya, ada nasi kuning mentari pagi." Itu namanya strategi market kalian sampai ke dia, kena ke konsumen. Kalian udah punya branding nih. Oh, kita udah punya branding. Branding itu apa, Bu? Branding itu satu keunikan khusus atau satu ciri khusus di mana kalian saja yang punya. Tujuannya apa? Orang mudah mau ingat kita.
Dari personal branding itu, misalkan cara posting, cara penyampaiannya unik banget nih. Nasi kuning mentari pagi, ready sebelum jam 6. Pengantaran, kami menerima delivery, gratis ongkir, minimal pembelian 30.000 atau sebanyak 3 bungkus. Keren nggak? Keren banget, ya. Jadi teman-teman harus paham, strategi marketingnya udah jalan tuh. Kita publis di sosial media, jadi strategi marketingnya udah jalan, oke? Dari mulai kita publish di sosial media, itu udah peluang banget. Jadi nggak ada alasan kalau, "Aku mau jualan Bu, aku mau mulai wirausaha tapi nggak punya tempat." Nggak ada alasan. Wirausaha kita bisa lakukan di mana saja. Kalau teman-teman hanya bermodalkan kosan, oke, mulai aja dari kosan aja dulu, ya kan? Teman-teman bisa publish di sosial media yang dilakukan oleh tim teman-teman, yaitu si B tadi. Dari si B memperkenalkan kepada khalayak umum, kepada publik bahwa kita punya produk. Ketika produk itu sudah diterima oleh masyarakat, informasinya jelas, buka dari jam 6 pagi sampai habis. Kami menerima delivery, itu strategi. Kita menerima, kalian sudah menyampaikan strategi. Satu strategi marketing yang luar biasa, yaitu apa? Cara mengambil hati pelanggan dengan mengantar. Kita menjemput peluang pelanggan itu. Kita antar barangnya sampai depan rumah, kita delivery, free ongkir. Kita kasih ongkir gratis supaya mereka merasa senang, mereka merasa terlayani, mereka merasa terbantu. Mereka terbantu kenapa? Mereka tidak perlu keluar rumah, mereka mendapatkan produk, mereka terbantu. Mereka ingin keluar beli sarapan, tapi punya bayi. Masih harus ada yang diselesaikan. Akhirnya dengan free delivery itu mereka merasa terbantu, mereka merasa nyaman. Ditambah kalian menyajikan nasi kuning dengan rasa yang mantap. Nasinya gurih, lauknya dengan bumbu yang pas, seleranya orang banyak, bumbu yang kalian masak, nasi kuning yang kalian masak, resepnya itu rekomendasi. Makanan enak, servis oke, sudah 2 strategi marketing yang kalian perankan dengan sangat hebat. Mainkan strategi-strategi marketing yang sederhana dulu, tidak usah target langsung bombardir, harus promo tak 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 tak, harus saya hari ini kasih promo sekian bungkus, tidak perlu. Modal terbatas, jangan main promo, karena skala promo hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah punya budget marketing. Sedangkan kalian yang baru akan memulai tidak perlu, memainkan strategi marketing promo. Kalian mulai dulu dari take action, lakukan pelayanan yang sangat baik, tingkatkan kualitas si makanannya. Jadi yang harus kalian lakukan yaitu makanan harus enak, bumbunya harus pas, tidak boleh berlebihan, nasinya pun tingkat kepulenannya harus oke, ditambah good service. Good service-nya gimana? Beri pelayanan. Orang datang, berikan senyum, salam sapa terbaik. "Selamat pagi Bu, selamat pagi, ada yang, mau pesan apa?" Misalnya, "Mau pesan apa? Nasi kuning ayam, ikan, atau telur? Kami punya 3 lauk Bu, ada ayam dengan harga 20.000, ada ikan dengan harga 15.000, dan ada telur dengan harga 10.000." "Oh iya boleh Bu, mau berapa bungkus biar kami sediakan." Teman-teman bisa memberikan pelayanan terbaik. Contoh kalian 3 orang tadi ya, contohnya kan dalam satu tim 3 orang, si A, si B, dan si C. Si B sebagai public relation yang baik, punya ilmu komunikasi yang baik, ya, harus menjamu calon customer kita. Jaga hatinya, jaga perilaku kita supaya mereka merasa nyaman. Ketika manusia merasa dimanusiakan, mereka akan timbul yang namanya loyalitas. Mereka tidak penting lagi soal harga, tapi mereka mencari kualitas. Karena sekarang kalau teman-teman berpikir, "Saya mau melakukan satu sektor usaha, terus ngandalkan hanya strategi perang harga," ya udah di sana 1.500 kita jual 1.000 contoh. Atau di sana nasi kuning harga 15.000 kita jual 13.000. Mungkin teman-teman akan rame, tapi tidak akan berkepanjangan. Ramenya akan sesaat, apalagi ketika teman-teman sudah tidak bisa menjaga kualitas. Jadi, inti dari strategi kita yang akan kita gunakan pada saat ini yaitu pertama, ciptakan produk berkualitas, walaupun itu hanya nasi kuning, tapi buat nasi kuning itu menjadi nasi kuning berkualitas yang ketika dimakan memberikan kesan pertama enak, gurih, lauknya dengan bumbu pas, terus dilengkapi dengan servis yang good. Berikan pelayanan terbaik kepada orang-orang yang datang mau membeli produk teman-teman, atau ketika kalian melakukan delivery, lakukan delivery dengan sangat baik. Contohnya bagaimana, Bu?
Antarkan pesanan orang yang membeli, ketika sampai jangan langsung putus di situ aja. Tapi bangun komunikasi baru, "Ibu, minta maaf kami antar pesanannya totalnya sekian, Ibu boleh mohon maaf boleh kami, izin simpan nomor kontak Ibu, atau mungkin kami bisa minta nomor kontak Ibu kalau misalkan, mereka menghubungi kita dari sosial media, kita bisa minta nomor kontaknya. Tapi dengan cara izin, Ibu izin boleh, saya minta nomor kontaknya atau kami tinggalkan nomor kontak admin kami." Supaya ketika Ibu butuh, Ibu bisa langsung kontak. Supaya apa? Supaya pelayanan kami lebih cepat terrealisasi atau cepat kami layani ke ibunya. Karena terkadang mohon maaf Bu, kalau Ibu melakukan pemesanan di sosial media, ketika kami lagi sibuk melayani, terkadang sosial medianya tidak begitu kami pantau. Jadi untuk lebih memudahkan Ibu berkomunikasi dengan kami, Ibu boleh menyimpan nomor kami. Itu pelayanan yang sangat luar biasa. Itu sudah strategi marketing yang hebat banget. Pertama, kita sudah memaksimalkan sosial media sebagai wadah pemasaran kita, yang kedua kita menciptakan produk yang berkualitas, dan yang ketiga kita menciptakan yaitu servis yang berkualitas, pelayanan yang prima untuk para pembeli kita. Ketika mereka sudah menerima pelayanan yang baik, terus, produk yang berkualitas, maka akan tersimpan di pikiran mereka untuk mudah mengingat kita, itu branding. Branding itu, wow nasi kuningnya di sana enak. Selain enak, di sana pelayanannya juga ramah. Jadi teman-teman terbantu dari segi strategi marketing. Teman-teman tidak mengeluarkan budget lebih untuk melakukan marketing lebih luas, tapi strategi marketing tersebut dibantu oleh pelanggan teman-teman, tapi itu secara verbal, tidak disadari dan tidak diminta. Berbeda halnya ketika kita berbicara ini tentang endorsement atau sesuatu yang kita bayar, jasa yang kita bayar untuk bagaimana mereka mempromosikan produk kita. Kalau teman-teman masih di tahap awal, saya tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan endorsement karena endorsement itu mengeluarkan biaya. Dan itu tidak sedikit. Lakukan saja strategi-strategi sederhana yang mudah diingat oleh pelanggan kita, sehingga mereka tersentuh, mereka merasa nyaman, mereka merasa cocok dengan kualitas makanan yang kita sediakan, dengan pelayanan yang kita berikan. Itu saja sementara sudah cukup. Sampai di sini teman-teman mengerti dengan pembahasan apa itu marketing? Bagaimana cara memainkan? Selama ini kita hanya tahu, oh kita jualan, kita kasih delivery gratis, kita nggak tahu itu apa sih? Oh itu marketing, itu cara, itu strategi yang kita mainkan, kita atur, bagaimana sampai pelanggan itu mudah mengingat kita. Dari strategi marketing bisa tercipta yang namanya personal branding atau ingatan khusus tentang kita di hati orang lain. Kalau sampai di sini teman-teman paham, coba tuliskan di kolom komentar, "Paham paham paham paham." Atau kalau mungkin yang belum paham, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, "Ibu izin saya mau bertanya," sama dilengkapi dengan pertanyaannya. Oke, karena pembahasan kita masih akan berlanjut, silahkan sambil teman-teman kalau ada yang mau menuliskan pertanyaan, boleh dituliskan pertanyaan sambil disimak pembahasan selanjutnya. Oke, di sini, kita akan melihat perbedaan filosofi antara penjual selling dan marketing atau apa, kebutuhan penjual yang berupa uang saja dengan marketing yang fokus pada kebutuhan pembeli. Ini yang Ibu bahas di awal tadi, sebelum kita melakukan suatu usaha, kita harus survei dulu, kita harus lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan lingkungan, apa yang menjadi, produk yang paling dicari oleh masyarakat sekitar kita, atau sederhananya kalau teman-teman bingung dengan hal-hal seperti itu, yang paling sederhana teman-teman bisa melihat dulu, masalah apa yang ada di lingkungan yang bisa kita berikan solusi. Jadikan solusi itu sebagai sumber pendapatan atau sumber usaha teman-teman. Itu akan jauh lebih luar biasa ketika kita mulai dari dasar yang baik, maka berjalannya juga akan baik. Kita nggak bisa ngasal-ngasal buka usaha ya, kayak, "Saya mau buka usaha ini ah, saya punya base di bidang ini." Boleh, boleh saja teman-teman. Teman-teman punya hobi di bidang A, punya hobi di bidang B, boleh saja. Yang penting teman-teman punya kemampuan strategi market yang oke. Di sini kita bisa lihat bahwa perbedaan antara penjual dengan, orang-orang yang menjual saja dengan orang-orang yang memang menjual menggunakan strategi marketing. Kalau orang yang menjual saja fokusnya hanya melihat pada orang yang beli, sehingga kita dapat uang. Bagaimana kita menjual dan mendapatkan uang. Sedangkan orang-orang yang fokus pada marketing, mereka akan fokus dengan strategi, cara, evaluasi. Mereka akan terus evaluasi bagaimana mereka melihat konsumen mereka melihat
Karena teman-teman harus pahami bahwa setiap konsumen itu punya karakter yang berbeda-beda. Ini akan menjadi satu yang unik, yang mungkin akan membuat teman-teman akan sedikit syok ketika teman-teman melihat itu, ya. Karena antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain, itu punya karakter yang berbeda. Tujuan kita tuh hanya satu, dan kita harus tetap konsisten dengan pelayanan yang kita berikan. Jangan lantas si A misalkan memang tipikal orang yang ketus, terus beli di kita, "Beli, aku mau beli ini," gitu. "Ya, sini." Nggak bisa kayak gitu juga, ya. Kita harus tetap konsisten dengan, strategi pelayanan yang kita harus berikan. Antara si A, si B, dengan si C, apapun karakternya kita harus tetap konsisten melayani dengan cara yang kita punya. Misalkan contoh, senyum, salam, sapa itu penting banget. "Selamat pagi, Bu, silahkan kami menjadikan nasi kuning. Hari ini lauknya ada ayam, ikan, dan telur. Ibu mau kita buatkan lauk apa? Apakah makan di sini atau bungkus?" Nah, itu satu pelayanan yang sangat luar biasa. Kalau ada komplain, ini yang paling penting. Kalau ada komplain karena setiap orang, khususnya di bidang makanan, ada orang-orang tertentu yang seleranya berbeda. Mungkin menurut kita itu sangat enak, tapi menurut orang lain belum tentu. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, kita bisa menyikapi dengan sangat baik. Contohnya, "Baik Bu, terima kasih atas masukannya ya. Jadi menerima komplain itu merupakan satu wujud pelayanan yang juga pelayanan luar biasa. Jangan pernah menolak untuk dikritik. Terima kritiknya. "Baik Bu, terima kasih mau membantu kami, terima kasih sudah membantu proses kami tumbuh dan berkembang. Dengan memberikan kami kritik, kami sangat berterima kasih. Artinya Ibu mau membantu kami untuk lebih baik lagi setelah ini." Itu luar biasa banget. Itu perbedaan antara orang yang hanya menjual, yang tujuannya hanya mendapatkan uang, dengan orang yang tujuannya ingin berkembang, ingin menjadi besar, ingin maju, menjadi lebih besar, menjadi lebih hebat. Mungkin sekarang satu, besok bisa membuka cabang kedua, cabang ketiga. Itu perbedaan antara yang hanya menjual dengan yang marketing. Oke, setelah kita tahu perbedaan antara filosofi penjual saja dengan penjual yang menggunakan strategi marketing, kita masuk pada ilustrasi ilustrasi studi kasus kopi. Teman-teman bisa melihat di layar teman-teman ada 2 gambar, skenario gambar yang A dengan yang B. Teman-teman bisa lihat skenario gambar yang A, itu dia hanya melakukan penjualan, penjual keliling di sini ya. Itu dia menjual kopi keliling. Mereka punya, otoritas, biasanya itu hanya kedatangan pembeli, mereka layani, mereka berikan kopinya, udah selesai. Tapi, kalau skenario gambar yang B, itu mereka menerapkan sistem marketing. Kok bisa, Bu? Kan bisa saja yang A juga menerapkan sistem marketing. Benar saja. Tetapi yang A biasanya dia kecenderungan itu, dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang ekonomi menengah bawah. Jadi mereka hanya punya kemampuan menjual. Mereka adapun kemampuan strategi marketing yang mereka punya hanya keterbatasan di pelayanan. Oke, memberikan pelayanan yang baik, oke cukup. Tapi tidak ada, mereka tidak membutuhkan feedback balik, mereka tidak membutuhkan masukan, mereka tidak membutuhkan pengembangan dari usaha mereka tersebut. Berbeda dengan yang skenario gambar B. Skenario gambar B, mereka melakukan feedback. Apa yang mereka berikan, mereka mengharapkan imbal balik dari konsumennya, customer-nya. Mereka akan minta review balik, mereka akan minta, pandangan, pendapat dari customer yang datang. Sehingga pandangan-pandangan, pendapat-pendapat tersebut mereka jadikan, inovasi-inovasi baru dalam memberikan pelayanan. Contoh, servis yang baik, tempat yang nyaman, kualitas pemandangan yang oke, view yang memang luar biasa. Rata-rata kalau yang kami amati di sekitar lingkungan sini, lebih banyak orang menjual jasa dan view yang luar biasa. Mereka membangun tempat usaha di tempat-tempat yang spotnya memang bagus, memang mereka apa namanya, melakukan pelayanan ya, mengedepankan pelayanan yang baik, tapi kecenderungan mereka hanya melihat spot dan, kecenderungan usaha yang dilakukan walaupun tidak secara keseluruhan, tapi masih ada di angka 50% dari hasil survei yang dilakukan, mereka hanya cenderung memanfaatkan spot, spot yang baik, spot yang bagus, pelayanan yang cukup, tapi mereka tidak, berinovasi di produk yang mereka ciptakan, baik dari produk makanan, jadi mereka tidak melakukan inovasi-inovasi kayak kafe-kafe yang ada,
itu mereka tidak melakukan inovasi di makanan, kecuali memang mereka base-nya udah perusahaan yang oke, strategi marketnya udah dalam, terus pengembangan ilmu marketingnya juga udah luar biasa, bukan hanya menunggu orang datang, tapi mereka membangun relation partner dengan, pihak-pihak perusahaan lain, seperti menyediakan jasa, tempat wedding, dengan menyediakan jasa makanan yang berkualitas, spot view yang oke, itu udah memang best best banget, best moment, best, eee, pelayanan, itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa belajar dari kedua ilustrasi yang ada di gambar. Kita bisa belajar bahwa ilustrasi yang dihadirkan antara hanya penjual dan yang penjual yang menggunakan strategi marketing itu juga targetnya berbeda, goals-nya berbeda, sehingga ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman bagaimana ketika teman-teman ingin melakukan atau, membuka satu sektor usaha, dipertimbangkan secara matang. Ketika teman-teman ingin membuka usaha, lihat dulu masalah apa yang ada di lingkungan. Terus solusi apa yang teman-teman bisa sediakan, dan solusi itulah yang akan menjadi satu sektor usaha bertumbuh yang teman-teman akan kembangkan sesuai dengan inovasi yang teman-teman miliki. Atau mungkin Ibu sudah membahas sejauh ini terus masih ada yang berpikir, "Udahlah Bu, aku ikut kewirausahaan aja untuk menuhi nilai," gitu kan. Nggak apa-apa kalau teman-teman masih ada yang berpikir sejauh ini hanya sebatas itu, tidak apa-apa. Pembelajaran ini masih panjang, kita masih akan membahas hal-hal yang lebih menarik setelah ini. Teman-teman bisa menonton video-video selanjutnya yang pastinya lebih menarik pembahasan kita, akan lebih dalam yang mungkin sebelumnya tidak ada bayangan teman-teman ingin melakukan suatu usaha, ke depannya kita akan membahas lebih detail sehingga membuat teman-teman bisa memiliki keinginan untuk membuka satu usaha. Sekecil apapun usahanya, kita bosnya. Tapi sebesar apapun usahanya, kalau kita hanya sebagai karyawan, maka kita adalah pekerjanya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya. Tapi kalau sudah mengerti, silahkan teman-teman bisa tuliskan mengerti, mengerti, mengerti. Hal ini akan menjadi apa ya, motivasi baru buat teman-teman untuk kedepannya dengan banyak berinteraksi, dengan banyak bertanya, teman-teman akan lebih membuka pemahaman teman-teman bahwa, wow, wirausaha itu, seasik itu. Dengan belajar wirausaha dari kita yang mungkin tidak ingin menjadi ingin, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Oke teman-teman, pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa diterima dengan sangat baik dan bisa menjadi motivasi motivasi dan semangat baru untuk teman-teman. Kita akan ketemu di video-video yang selanjutnya. Silakan teman-teman bisa scroll untuk next, pembelajaran dan kita akan ketemu di dalam kelas untuk evaluasi pembelajaran blended learning kita ini. Oke, demikian terima kasih dari Ibu, semoga kita semua sehat dan selalu bahagia. Selamat siang dan sampai bertemu di video selanjutnya.